Dengan adanya saber pungli ini sudah terkikis semuanya sehingga masyarakat bisa mendapatkan pelayanan yang prima, kemudian juga bersih dari pungutan-pungutan. Tidak seperti yang lagi viral itu Pak, ada pemotongan bantuan. Kita berhasil mendapatkan ranking pertama. Kita lebih mengutamakan mencegah daripada menindak. Kalau menindak kan seolah-olah kita membiarkan terjadi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat ngopi, berjumpa lagi dengan saya Nandi Humas dalam acara Ngopi Ngobrol Bareng Polisi. Episode hari ini kita akan membahas tentang saber pungli dengan bintang tamu yang luar biasa ya. Yang pertama Pak Wakil Wali Kota Banjar, Ya. Haji Nana Suryana, SPD, MH, sekaligus penanggung jawab UPP Kota Banjar. Nah, di sebelah kita Pak Wakapolres, komandan saya Kompol Tommy Widodo Arif, SH MSI, sekaligus Ketua UPP Kota Banjar. Nah, gimana Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Gimana Sehat. Pak Waka? Sehat? Alhamdulillah sehat. Untuk Pak Ketua Unit Pemberantasan Pungutan Liar atau UPP Kota Banjar. Jadi untuk saber pungli itu pengertian dan tugasnya apa Pak? Ya. Jadi saber pungli sesuai dengan Perpres Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 bahwa satuan tugas saber pungli adalah satuan tugas sapu bersih pungutan liar, di mana berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Adapun tugas dari saber pungli itu sendiri adalah melaksanakan kegiatan pemberantasan saber pungli yang secara efektif dan efisien, di mana kegiatan tersebut melibatkan personil maupun fungsi tugas satuan kerja dan sarana prasarana yang ada di kelembagaan atau kementerian ataupun pemerintahan daerah. Baik. Sekarang untuk Pak Wakil Pak, harapan Bapak tentang pemberantasan pungli ini Pak di Kota Banjar, apa sudah berjalan dengan baik dan kedepannya seperti apa Pak? Ya. Pertama, saya mengapresiasi lah atas prestasi dari saber pungli yang ada di Kota Banjar ini. Kemudian juga harapan saya bahwa keberadaan atau eksistensi dari unit pemberantasan pungli di Kota Banjar ini juga yang sudah baik ini tetap dipertahankan, bahkan lebih ditingkatkan lagi dengan inovasi-inovasi kegiatan yang sudah berjalan baik. Semoga semuanya nanti akan berdampak positif terhadap masyarakat. Ya, jadi tidak ada lagi masyarakat yang kerepotan melaksanakan haknya untuk mendapatkan pelayanan publik dengan agenda yang berbelit-belit, apalagi ada pungutan-pungutan yang di luar ketentuan yang berlaku. Tentunya ini membuat keberadaan saber pungli ini membuat masyarakat lebih mudah mendapatkan akses pelayanan, kemudian juga tidak berbelit-belit sehingga masyarakat tidak merasa terbebani dengan lepasnya pungutan-pungutan liar, dengan tidak adanya pungutan-pungutan. Jadi tidak ada beban, sudah mudah, efektif, efisien, juga tidak terbebani dengan pungutan-pungutan yang liar. Tentunya ini sangat positif untuk masyarakat Kota Banjar dan juga proses pelayanan di Kota Banjar. Baik. Kita ke Pak Waka Pak. Jadi fungsi saber pungli itu apa aja? Mungkin bisa dijelaskan ke pemirsa. Baik, jadi di saber pungli sendiri ada 4 fungsi atau pokja, di mana fungsi yang pertama adalah fungsi intelijen, di mana fungsi intelijen itu sendiri adalah untuk mengumpulkan data atau informasi terkait adanya identifikasi saber pungli atau identifikasi adanya pungli, pungutan liar di suatu institusi ataupun tadi lembaga ataupun kementerian atau pemerintah daerah. Kemudian yang kedua adalah fungsi pencegahan, sesuai dengan namanya adalah pencegahan, di mana bertugas untuk memberikan edukasi atau mengkampanyekan sehingga terbentuk suatunya sistem pencegahan pungli. Kemudian yang ketiga adalah
fungsi penindakan, di mana apabila sudah terdapat target terkait dengan pungli maka dilakukan penindakan. Kemudian yang keempat adalah fungsi justisi, di mana fungsi ini adalah untuk mengaktualkan data yang dapat dikategorikan sebagai data perkara yang dapat kita tangani. Demikian. Baik. Jadi ada fungsi intelijen, pencegahan, penindakan, dan justisi ini udah berlapis-lapis ya, jadi bisa lebih dalam lah untuk melakukan investigasi atau semacam itulah ya Pak. Kembali ke Pak Wakil, dampak yang dirasakan baik oleh pemerintah ataupun masyarakat dengan adanya saber pungli ini Pak, apakah ada atensi untuk pemberantasan pungli di Kota Banjar atau seperti apa Pak Wakil? Ya, terima kasih. Pertama, saya dari sisi pemerintah dulu, ini luar biasa, artinya kami yang punya tugas untuk melayani masyarakat tentunya. Kami juga punya konsep, kemudian juga di visi misi kami ingin memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat. Nah tentunya untuk bisa melakukan pelayanan prima ini tentunya harus dalam situasi yang betul-betul clear, bersih. Nah ini dengan adanya saber pungli ini alhamdulillah masyarakat juga merasa bahwa pelayanan ini menjadi semakin cepat. Ya tadi sudah saya sampaikan, tidak berbelit-belit lagi, tidak ada nego-negoan dengan orang-orang yang tidak jelas siapa itu atau siapa apa fungsinya, tetapi dengan adanya saber pungli ini sudah terkikis semuanya sehingga masyarakat bisa mendapatkan pelayanan yang prima, kemudian juga bersih dari pungutan-pungutan, sehingga masyarakat merasa bahwa kecepatan pelayanan ini juga bisa dirasakan mereka secara langsung. Untuk dibentuknya tim saber pungli di Kota Banjar ini sudah berapa lama Pak? Jadi sejak diberlakukan Perpres nomor 87 tahun 2016 tadi, bahwa langsung oleh pemerintah daerah Kota Banjar pada tahun berikutnya tahun 2017 dibentuklah unit saber pungli Kota Banjar. Jadi sekitar sudah 5 tahunan. 5 tahun berjalan. Siapa saja Pak yang terlibat di unit pemberantasan pungli Kota Banjar ini Pak? Elemen-elemennya gitu. Jadi di UPP Kota Banjar sendiri itu di dalamnya tentunya terdiri dari personil dari pemerintah daerah itu sendiri, kemudian ada juga anggota TNI, kemudian Polri, dan juga dari Kejaksaan Negeri Kota Banjar. Baik. Ini umpamanya apabila ada dari oknum masyarakat yang memintakan bantuan secara ilegal kepada pemerintah dengan memaksa atau dengan cara pungutan secara liar, apakah hal tersebut dapat dikategorikan pungli atau seperti apa, bisa dijelaskan Pak? Ya, seandainya hal itu terjadi, itu menurut saya, terus juga menurut aturan itu sudah termasuk kriteria pungutan liar Pak. Baik. Jadi kalau hal itu terjadi, itu artinya sudah termasuk kategori kriteria pungutan liar. Nah, namun penanganannya itu dapat langsung dilakukan juga langsung oleh APH. Iya. Tidak mesti melalui pengawasan internal kami dulu. Itu lain ceritanya kalau nanti kejadiannya bukan seperti itu. Kalau masyarakat, oknum masyarakat secara langsung meminta pungutan liar dengan memaksa baik kepada pemerintah atau kepada siapapun, itu sudah termasuk kategori pungutan liar dan penanganannya bisa langsung oleh APH. Baik Pak. Sekarang kita ke Pak Waka lagi, sahabat ngopi. Pak Waka, apakah yang menjadi sasaran unit pemberantasan pungutan liar ini apa saja Pak? Ya, tentunya yang berkaitan pertama tentang pelayanan publik ya. Nah, biasanya di tempat-tempat pelayanan publik tersebut banyak sekali adanya kegiatan-kegiatan yang memang di dalamnya akan menimbulkan pungli. Nah, kedua, instansi penegak hukum. Instansi penegak hukum diantaranya adalah Polri. Itu kami juga suka mengadakan kegiatan untuk memonitor dan mengawasi berlangsungnya di instansi penegak hukum, kemudian dinas pendidikan, kemudian OPD, terus instansi pengadaan barang dan jasa, termasuk perizinan dan semua kegiatan yang di masyarakat yang bisa menimbulkan adanya keresahan di masyarakat terkait pungli, ya kami turunkan untuk menjadi sasaran. Baik, jadi
berhasilnya pungli ini di pencegahan itu berarti kalau misalkan tidak terjadinya pungli berarti tim ini sukses gitu Pak. Apa bagaimana Pak? Betul. Jadi alhamdulillah di Kota Banjar ini sendiri kita lebih mengedepankan pencegahan ketimbang penindakan, dan alhamdulillah semua instansi ataupun elemen masyarakat sudah memahami itu dan berterima kasih kepada kami bahwa dengan edukasi yang secara terus-menerus, alhamdulillah pungli di Kota Banjar dapat dikatakan zero. Baik ya, tidak seperti yang lagi viral itu Pak, ada pemotongan bantuan yang ramai itu di daerah Banten ya, di Banjar tidak ada ya Pak Wakil ya? Insya Allah kalau di Banjar. Baik, masih lanjut ke Pak Waka, apa saja kegiatan yang dilakukan Pak dalam rangka pencegahan? Nah, tadi kan sudah dalam rangka pencegahan tadi kita kan mempunyai 4 pokja, yang salah satunya intelijen, kemudian justisi, pencegahan, dan penindakan. Nah, selain itu kita juga mempunyai cara berbeda dengan yang lain, yaitu cara kalau terobosan dari Cyberpungli Kota Banjar itu dengan melaksanakan surveillance door to door system atau SD2S, di mana tim kami turun ke lapangan langsung guna mengawasi dan memonitor dan mengevaluasi terhadap kegiatan-kegiatan pelayanan publik. Nah, kami di sana memberikan tadi edukasi terkait dengan ketentuan dan sanksi terkait pungli. Dan alhamdulillah itu berhasil karena dengan kegiatan tersebut, OPD-OPD tersebut mungkin takut ya untuk melaksanakan pungli, sehingga alhamdulillah tidak terjadi pungli di instansi ataupun sampai ke tingkat desa sekalipun ke Kota Banjar kita laksanakan kegiatan tersebut. Baik Pak Waka, misalkan dari jabatan tertinggi itu kepala dinas sampai dengan staf terbawah itu berarti tersentuh himbauan untuk tidak pungli atau bagaimana Pak? Sasarannya betul. Betul. Jadi dengan 4 pokja yang secara terjadwal kegiatannya terus menerus dari tingkat pusat dulu, tingkat OPD, tingkat instansi, kemudian sampai kecamatan, sampai ke tingkat desa, kami melaksanakan sosialisasi edukasi terkait pungli. Baik. Dan sanksi apabila melaksanakan pungli, sanksinya seperti apa kita sudah jelaskan. Dari staf terbawah sampai dengan pimpinan Sampai leader ya. instansi tersebut sudah diberikan himbauan tersebut. Baik, sahabat ngopi, kita lanjutkan kembali untuk pertanyaan Pak Wakil. Pertanyaannya Pak Wakil, apabila ada indikasi pungli di salah satu instansi atau desa maupun kelurahan, penanganannya dan sanksinya itu bagaimana Pak? Ya, pertama apabila terjadi salah satu instansi desa atau kelurahan atau apapun yang menjadi elemen dari pemerintah Kota Banjar, baik itu yang berasal dari pengaduan masyarakat ataupun dari hasil intelijen dari tim saber pungli, kemudian menemukan indikasi terjadinya pungli, maka itu akan dilakukan gelar perkara. Sebetulnya kalau kemudian itu didapat oleh tim intelijen dari saber pungli, gelar perkara oleh tim justisi, kemudian dicek apakah itu masuk ke ranah pidana atau juga kemudian ke ranah tata usaha negara. Nah, kalau ke ranah pidana setelah hasil gelar perkara itu mengarah kepada pidana, maka itu langsung ditangani oleh APH. Nah, ketika itu urusannya mengarah kepada tata usaha negara, maka pengawasan internal kami APIP, yaitu di Inspektorat, yang mengambil alih. Kemudian kami melakukan perbaikan secara internal dari APIP sebagai tim pengawas internal pemerintah. Nah, beda dengan kalau indikasinya dari gelar perkara justisi itu kemudian mengarah ke pidana, itu langsung oleh APH. Dan kalau misalnya ketika gelar perkara itu arahnya ke tata usaha negara, itu diambil alih oleh APIP, yaitu aparat pengawas internal pemerintah. Baik, secara administrasi bisa dilakukan oleh APIP ya. Kalau selesai di APIP berarti sudah. Kalau tidak selesai juga di APIP, itu tentunya masih tetap lanjut ke masuk ke Pro Justitia ya, yang nanti akan ditangani oleh tim dari Saber Pungli sendiri atau diserahkan ke kepolisian. Oh iya ke Satreskrim ya Pak. Ya, oh baik. Betul, itu Satreskrim.
Nah ini pertanyaannya nih, kita udah sering mendengar bahwa ada prestasi yang didapat oleh tim Saber Pungli Kota Banjar itu. Nah prestasi apa saja Pak Waka ini ya yang telah diraih oleh unit pemberantasan pungli Kota Banjar ini Pak? Alhamdulillah berkat kerjasama PP Saber Pungli Kota Banjar dengan pemerintah daerah, begitupun dengan masyarakat Kota Banjar, kita berhasil mendapatkan ranking pertama tingkat provinsi tahun 2021 dan ranking kelima tingkat nasional pada tahun 2021. Keren. Alhamdulillah kembali bahwa kemarin pada tahun 2022 sekitar bulan November akhir kita 2022. alhamdulillah mendapatkan juara pertama lagi terkait dengan prestasi PP Saber Pungli Kota Banjar tingkat provinsi Jawa Barat. Kalau untuk nasionalnya Pak tahun ini? Tahun ini belum. Belum diumumkan. Buat nasionalnya belum diumumkan. Baik, itu merupakan suatu prestasi yang luar biasa ya sahabat ngopi. Baik, selanjutnya pesan-pesan terakhir Pak, pertanyaan terakhir, pesan-pesan kepada masyarakat. Kita sudah menjadi juara 1 di tingkat Jawa Barat. Pesan-pesannya seperti apa Pak dari pemerintah Kota Banjar? Tentunya pesan saya ketiga arah Pak. Pertama, pesan saya kepada tim Saber Pungli atau Satgas Saber Pungli Kota Banjar, pertahankan prestasi yang luar biasa ini. Kita memang juara ke-1 tingkat provinsi 2021, kelima senasional. Tadi juga dibahas sebetulnya dengan BPKP, kemudian juga tahun 2022 ini juga kita meraih masih juara pertama dari 27 kabupaten kota yang ada di Provinsi Jawa Barat. Nah tentunya ini kami mengucapkan terima kasih, mengapresiasi, harapannya pertahankan yang baik ini dan kita tingkatkan terus bekerja sama, sinergi dari semua elemen termasuk masyarakatnya. Kalau misalnya tidak semuanya kita bisa kontrol terhadap masyarakat, pesan saya ketika ada permohonan pungutan-pungutan yang di luar ketentuan yang berlaku, di luar perundang-undangan, segera bekerja samalah untuk melaporkan hal tersebut sehingga nanti semuanya terdeteksi. Saya sepakat dengan yang disampaikan oleh Pak Waka sebagai Ketua Tim Satgas Saber Pungli Kota Banjar bahwa kita lebih mengutamakan mencegah daripada menindak. Kalau menindak kan seolah-olah kita membiarkan terjadi dulu. Tetapi kalau mencegah, early warning, sebelumnya kita jangan sampai kejadian itu berlaku. Nah itu mencegah lebih efektif, lebih baik dibanding dengan kita menindak setelah kejadiannya. Dan itu sukses Pak ya dilakukan. Sukses dilakukan oleh Satgas Saber Pungli Kota Banjar dan mudah-mudahan pemerintah juga nanti bisa lebih memfasilitasi yang lebih baik lagi sarana prasarana yang dibutuhkan oleh Saber Pungli. Selama ini mungkin kami belum maksimal karena ya di tengah-tengah pandemi Covid, mudah-mudahan ke depannya untuk efektivitas kinerja sarana prasarana juga mudah-mudahan bisa nanti kita lebih lengkapi, lebih tingkatkan lagi. Baik. Untuk Pak Waka nih Pak, sama pesan-pesan kepada masyarakat, dan kalau menemukan satu pelanggaran masyarakat atau siapapun netizen itu melaporkannya kemana nih Pak Waka? Baik, terima kasih. Jadi pesan kepada masyarakat, apabila masyarakat Kota Banjar menerima pelayanan apapun, terus kemudian dalam prosesnya menghadapi suatu kendala-kendala ataupun ada indikasi-indikasi pungutan liar ataupun pungutan yang tidak sesuai dengan ketentuan, maka dapat melaporkannya kepada kami unit Satgas PP Saber Pungli Kota Banjar yang berkantor di Setda Kota Banjar. Dapat juga melalui layanan telepon kami atau WA kami dengan nomor 0812 2156 5494. Aktif 24 jam. Aktif 24 jam. Baik, terima kasih Pak Waka, Polres, dan Pak Wakil Wali Kota. Terima kasih atas kehadirannya, kesempatan yang luar biasa ini di tengah-tengah kesibukan, menyempatkan waktu untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Saya Nandi Humas, host, pamit diri. Sampai bertemu di episode ngopi selanjutnya. Stop pungli, jangan memberi, jangan menerima, lawan dan laporkan.